Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulaikan aktivitas yang ada. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala pertolongan pemeliharaan-Mu. Panjang malam yang sudah lewat, kami boleh lalui, kami bangun pada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Dalam kondisi apapun yang sedang kami hadapi, baik itu susah, baik itu senang, dalam pergumulan, atau mungkin dalam kondisi ada yang sakit, biarlah kami datang pada pagi hari ini dengan menaikkan segala ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah rela dipotong dan dibersihkan. Ya, jadi kita pagi ini ya dalam konteks berbuah ya, kita mau merenungkan hal-hal yang menjadi penghalang ya kita bertumbuh dan berbuah. Ya, kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 2. Saya bacakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada dua hal yang dipotong dan yang dipangkas dan yang dibersihkan ya. Yang pertama ranting yang tidak berbuah, dan kedua adalah ranting yang sudah berbuah pun dibersihkannya ya supaya lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita melihat ilustrasi yang digunakan ya di dalam ayat ini ya, itu bercerita memang bagaimana mengoptimalkan ya nutrisi energi ya dari tanaman anggur ini, ranting ini ya, supaya bisa tetap menyerap air, menyerap nutrisi dan dioptimalkan. Nah, jadi untuk ranting yang tidak berbuah ya, daripada dia menyerap energi, nutrisi dan tidak menghasilkan buah sama sekali ya, maka lebih baik dipangkas ya supaya energi dan nutrisi itu bisa disalurkan ke ranting yang berbuah ya. Yang kedua ya dalam hal budidaya anggur ini ya, bagaimana bisa berhasil, maka perlu juga sirkulasi udara dan cahaya dioptimalkan sehingga ranting-ranting yang tidak berbuah itu memang perlu dipangkas supaya sirkulasi cahaya, sirkulasi udara itu bisa dijamin ya, bisa bebas dari penyakit jamur ya, dari kelembapan yang menimbulkan atau menumbuhkan jamur ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara budidaya anggur ini ya, maka kalau kita memangkas ranting-ranting yang tidak berbuah itu atau ranting-ranting apapun itu ya, itu memang untuk merangsang adanya pertumbuhan tunas-tunas baru. Jadi merangsang regeneratif sehingga diharapkan berpotensi menghasilkan buah ya di musim-musim selanjutnya. Dan yang keempat, kalau kita berbicara upaya budidaya anggur itu, maka yang keempat itu justru kita ingin memelihara bentuk dan struktur tanaman. Jadi ranting yang berbuah pun harus dibersihkan ya sehingga struktur tanamannya ini bisa terjaga dan juga buahnya itu ya bisa terjaga ya dengan baik, terawat sampai dia dipanen. Nah, kalau kita melihat konteks ini, maka saya ketika merenungkan ayat ini sangat keras ya. Jadi
kita berbicara makna bahwa Yesus adalah pokok anggur. Ya, kalau kita baca ayat ini dari pertama, Yesus adalah pokok anggur dan kita umat-umatnya adalah ranting-rantingnya. Dan Allah Bapa itu adalah pengusaha kebun anggur. Sehingga yang empunya ini ingin memelihara, tadi ya seperti ilustrasi budidaya anggur itu. Dia ingin memelihara, dia ingin mengoptimalkan energi, dia ingin mengoptimalkan cahaya, sirkulasi udara, termasuk mengoptimalkan nutrisi. Ya, jadi Allah Bapa itu bertanggung jawab untuk memelihara dan menyucikan hidup umatnya. Dan kita adalah ranting-rantingnya, kita harus melekat kepada pokok anggur itu. Nah, ini yang menurut saya sangat keras ya, karena ranting yang tidak berbuah dipotong. Itu ibaratnya orang yang tidak menghasilkan buah rohani, ya, itu akan dipisahkan dari Kristus. Ya, orang yang tidak menghasilkan buah, ya, yang barangkali ya sudah menjadi Kristen bertahun-tahun ya menjadi Kristen, sudah merasakan kebaikan Tuhan, sudah merasakan bagaimana kuasa Allah begitu luar biasa dalam kehidupannya ya. Dan mungkin di tengah jalan ya, dalam kehidupan berjemaat muncul akar pahit, muncul ketidakpuasan menghambat dia untuk berbuah. Nah, ini yang sangat kita harus hati-hati. Karena di sini yang tidak berbuah itu dipotong ya, dalam konteks untuk supaya jangan lagi menyerap hal-hal energi, nutrisi dan lain sebagainya seperti ilustrasi budidaya anggur tadi. Efek rohaninya itu dipisahkan dari Kristus. Dan saya baca ayat ini ya, merenungkannya, ayat ini sangat-sangat keras. Nah, bagaimana ranting yang sudah berbuah? Itu pun dibersihkan, ya. Dibersihkan dalam konteks orang yang sudah beriman pun, yang sudah menghasilkan buah, ya, baik itu buah pertobatan, baik itu buah kasih, baik itu buah kehidupan rohaninya, buah roh dan seterusnya, buah dari kehidupannya yang bisa membawa orang kepada Kristus. Banyak buah ya, itu pun harus dibersihkan. Dalam hal ini mengalami proses pemurnian agar bisa lebih berbuah, bertambah-tambah buah di dalam Kristus. Proses pembersihan ini bisa berupa ujian buat kita, bisa kedisiplinan rohani, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, melalui kesempatan pagi hari ini, ya, baik saya, ya, baik saudara yang mendengar, kita merenungkan, ya, bahwa hidup dalam Kristus itu harus menghasilkan hal yang nyata, yaitu buah, ya. Tanpa buah, ya, tanpa hal-hal seperti ini, maka ibaratnya iman kita itu mati, ya. Tadi ya dipotong gitu ya dari sumber kehidupan rohani yang sejati, yaitu Kristus. Jadi kita ingin dalam kehidupan kita minta sama Tuhan, kita meneguhkan hati kita menetapkan keinginan kita untuk semakin hari semakin berbuah di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, ya. Walaupun firman ini agak keras, baik buat saya, buat saudara, buat Bapak Ibu yang mendengar, tapi ini baik supaya kita tetap terikat, tetap menyatu dengan Kristus yang adalah pokok anggur itu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman.
Firman-Mu begitu lugas, begitu keras mengingatkan kami, supaya kehidupan kami itu sungguh-sungguh menghasilkan buah. Kami tidak ingin dipisahkan dari Kristus. Kami tidak ingin menjadi ranting yang tidak berbuah, yang dipotong. Kami ingin terus berbuah. Walaupun dalam kehidupan kami mengalami proses, dalam kehidupan kami mengalami kedisiplinan, dalam kehidupan kami mengalami ujian, tetapi kami memiliki satu hal, kepastian, yaitu kami ingin semakin melekat, terikat dengan pokok anggur itu, yaitu Kristus. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.